Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya seperti itu. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah bertemu dengan saya lagi Ustadz Latif di materi PPKN kelas 8 ini. Nah, anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah mempelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi ya terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu. Nah, anak semuanya, sebelum kita lanjutkan, marilah kita buka ya, belajar pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini Ustaz akan menyampaikan 4 hal ya di materi yang selanjutnya ini. Nah, yang pertama yakni sifat konstitusi. Kemudian yang kedua ya memaknai setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang ketiga yakni terkait dengan perkembangan konstitusi di Indonesia. Nah, kemudian yang keempat terkait dengan kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti itu. Baik anak-anak, marilah kita bahas materi satu persatu. Check it out. Baik anak-anak semuanya, di materi yang pertama yakni terkait dengan sifat konstitusi. Ada 4 hal ya, sifat-sifat dari konstitusi itu sendiri. Yang pertama, konstitusi itu bersifat tertulis. Jadi jelas sudah ada wujudnya, bentuknya tertulis, berisi beberapa aturan, beberapa perintah ya dalam sebuah instansi atau dalam sebuah negara itu sendiri. Nah, kemudian konstitusi jelas di sana tertulis tentang peraturan-peraturan untuk mengatur tingkah laku kita. Apa yang bisa dilaksanakan, apa yang tidak boleh dilaksanakan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sifat konstitusi adalah singkat. Singkat di sini adalah berisi pokok-pokok pikiran, berisi muatan aturan-aturan pokok tertentu. Ya, jadi tidak semuanya detail yang kita laksanakan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yakni supel. Supel di sini adalah mudah untuk difahami dan sekaligus dikembangkan. Maka sebuah konstitusi itu pasti ya mudah difahami dan bisa berkembang, bisa mengikuti zaman ya, perkembangan zaman yang ada di negara kita seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yakni rigid, memerlukan cara khusus untuk merubahnya. Jadi terutama konstitusi kita yakni UUD tahun 1945 ini merupakan konstitusi ya, yang rigid ya, jadi sulit untuk diubah dengan cara-cara tertentu. Tetapi di sisi lain juga konstitusi kita itu bersifat tertulis ya, jadi jelas pasal 1 seperti apa dan seterusnya. Nah, itu tadi anak-anak semuanya sifat dari konstitusi ya, ada tertulis, singkat, supel, dan rigid seperti itu. Oke anak-anak semuanya, materi yang kedua yakni makna dari setiap alinea di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Marilah kita bahas satu persatu dari alinea 1 sampai ke alinea 4 seperti itu. Oke, yang pertama, di alinea yang pertama yakni merupakan pernyataan keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kebenaran seperti itu. Kemudian makna alinea kedua yakni tekad untuk menuju kemerdekaan yang dicapai oleh suatu bangsa dalam hal perjuangan. Jadi di alinea kedua ini bagaimana
perjuangan bangsa Indonesia itu untuk mencapai sebuah kemerdekaan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, alinea ketiga adalah pengakuan motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan Indonesia itu ialah rahmat Allah atau rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di alinea ketiga ini bahwasanya kemerdekaan yang kita beroleh adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian makna alinea yang keempat adalah cita-cita dan tujuan negara, sekaligus landasan dasar yang di sana termuat, yakni Pancasila, seperti itu. Nah, jadi itulah makna dari setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, seperti itu. Anak-anakku semuanya, selanjutnya adalah materi terkait dengan perkembangan konstitusi yang ada di Indonesia. Apa saja atau yang pernah kita pakai atau konstitusi yang pernah dilaksanakan di negara kita tercinta ini. Oke. Yang pertama, yakni konstitusi UUD tahun 1945, ya, konstitusi yang kita pakai yakni berlaku dari 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Di sini adalah konstitusi yang dipakai pada saat awal kemerdekaan, yakni UUD tahun 1945. Nah, setelah itu kemudian berubah, ya, konstitusi kita berubah menjadi yang namanya konstitusi RIS, ya. Di sini adalah konstitusi yang mana negara kita itu dibagi menjadi beberapa negara bagian, seperti itu. Nah, konstitusi RIS ini dipakai, ya, pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Nah, ini dipakainya konstitusi RIS sebagai konstitusi di negara Indonesia. Nah, setelah itu kemudian juga selanjutnya ada periode UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar tahun 1950, ya. Konstitusi yang kita pakai adalah itu. Nah, ini berlaku pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, kemudian konstitusi yang selanjutnya adalah kembalinya lagi ke UUD tahun 1945, ya, yakni pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 10 Oktober 1999. Nah, kemudian selanjutnya lagi yang sekarang kita pakai adalah konstitusi UUD tahun 1945 dari tahun 1999 sampai sekarang ini. Nah, itulah anak-anak semuanya terkait dengan konstitusi yang pernah berlaku di negara kita, seperti itu. Nah, kemudian anak semuanya ada pertanyaan ilustratif. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, kedudukannya seperti apa? Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan aturan hukum tertinggi, ya, aturan hukum tertinggi di negara kita, yakni negara Indonesia. Nah, di sini juga sebagai pedoman peraturan di bawahnya, ya. Jadi UUD tahun 1945 sebagai aturan hukum tertinggi, ya, sebagai pedoman untuk aturan yang di bawahnya, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya marilah kita lihat gambar berikut. Oke, sudah lihat gambarnya anak semuanya. Nah, itulah tata ya, urutan peraturan perundang-undangan, yakni pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di situ tadi sudah jelas bahwasanya UUD tahun 1945 itu paling tinggi atau paling atas posisinya dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang lain.
Nah, di paling bawah ada peraturan daerah, kabupaten atau kota seperti itu. Oke, anak-anakku semuanya, itu tadi ya beberapa hal yang disampaikan ilustratif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya, mendapatkan wawasan ya, tetap semangat belajar ya di tengah pandemi ini yang masih melanda di dunia seperti ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, kita bisa bertatap muka kembali di sekolah SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen seperti itu. Baik anak semuanya, tadi yang dapat saya sampaikan, marilah kita akhiri kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah, bernilai berkah untuk anak semuanya, dan selalu diberi kemudahan dalam menghadapi kesulitan untuk anak semuanya yang soleh-solehah seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.